mitos. Kenapa orang mengambil cula badak? Itu adalah untuk pengobatan, untuk prestise, untuk kebanggaan dan sebagainya. Itu tidak perlu lagi karena sebenarnya cula badak itu tidak ubahnya sama dengan kuku kita atau rambut kita yang hanya terdiri dari zat keratin. Dari riset yang sudah dilakukan oleh berbagai tempat, termasuk kita di sini, tidak ada khasiat yang khusus selain dari keratin yang terkandung di dalam cula badak itu. Jadi memang harus kita luruskan. Sangat disayangkan hanya dengan tujuan yang mitos yang tidak jelas, badak harus mati sia-sia. Dalam 1-2 bulan terakhir ada tokoh dan Bapak itu virus corona dan ini itu menghasilkan 7,6. Ya, itu menjadi salah satu kerjasama terakhir Kompas TV juga dengan Pak Mas Didi. Dan ini juga alasannya sebenarnya Mas Ben, sebagaimana rekan-rekan kami juga terutama yang bertugas pada malam hari itu sangat juga merasakan kehilangan yang besar pada saat mendengar berita mengenai meninggalnya Mas Didi Kempot ini. Tapi seperti Anda katakan tadi bahwa seorang Didi Kempot ini sendirinya saja sudah sangat fenomenal, dan tampaknya kepergian Didi Kempot di April 2020, tadi Anda juga mengatakan dalam 2 tahun terakhir tampaknya Didi Kempot baru benar-benar merasakan hasil perjuangan puluhan tahunnya di dalam musik campur sari. Tentu ini bisa dikatakan memang tidak pernah ada saat yang baik, Mas Ben, tapi ini ada salah satu saat yang sangat-sangat dimana orang akan sangat kehilangan seorang Didi Kempot ini di puncak-puncaknya. Bisa dikatakan begitu kan, Mas Ben, ini lagi di puncak-puncaknya Didi Kempot ini, tapi ternyata kita harus kehilangan, ya harus pergi begitu cepat. Ya, saya kira betul, dan yang sangat saya dibuat pertama teknologi yang peran yang besar sekali tatkala membuat acara-acara sebetulnya. Sahabat Kompas TV, sekarang saya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya membayangkan timnas Indonesia bermain di stadion ini di hadapan 80.000 penonton. Betapa megahnya. Abdul Latif dari Sudan dan dia sedang bersama dengan keluarganya. Say hi. Saya membuat mata palsu karena anak saya pengguna mata palsu juga. Dia divonis kanker mata waktu umur 1,5 bulan. Tidak ada yang mengetahui tentu saja Mas Didi Kempot akan meninggalkan kita begitu cepat, sehingga ya terima kasih Mas Ben Sleo, terus terang dari Kompas TV juga kita bisa mengatakan kami turut terhormat untuk bisa sampai mengambil bagian dalam salah satu persembahan terakhir Mas Didi Kempot, yaitu penggalangan dana untuk para korban corona. Tidak ada yang mengetahui tentu saja bahwa setelah itu sudah lama kita harus mengucapkan selamat jalan pada seorang Didi Kempot. Tapi Anda menggambarkan kalau bagaimana disebut penduduk ilegal, Mas Didi Kempot, saya nggak setuju karena saya punya identitas resmi dari negara, yaitu KTP DKI. Amal dalam melakukan tindakan bantuan sosial betul yang dilakukan, dan ini seakan menggambarkan seperti apa seorang Didi Kempot itu, gitu Mas Ben. Ya, ada satu lagi adalah seniman itu apabila semakin beda, maka mereka melihat tentang seperti besar. Jadi peran itu adalah sekali dalam
kita punya rakyat seperti Indonesia. Masih itu pun salah satu yang lain punya peran besar dan kita ketika nanti beliau bahkan dalam yang sebelumnya sedang Baik, Mas Ben Leo, terima kasih banyak sudah bergabung di Breaking News. Tentu saja sangat merugikan bagi Anda juga, tapi tidak kurang dari fenomenal bagi Anda juga mengatakan demikian. Ini poinnya tidak kurang dari seorang yang sangat fenomenal di Indonesia. Mas Ben Leo, terima kasih banyak atas waktu yang ada di Breaking News kali ini. Selamat jalan. Selamat jalan lagi. Terima kasih Mas Ben. Kita ini adalah update terbaru dari isolasi gawat darurat di Rumah Sakit Karsi. Kita bergabung dengan Widi Nugroho. Ini adalah gambar yang Anda lihat adalah gambar live atau langsung dari lokasi dari Widi Nugroho, rekan kami yang ada di sana. Widi, ada bisa menonton ya? Ya, ini tampaknya sudah mulai ramai ya. Apakah ini masih pihak keluarga kah atau Anda lihat juga sudah ada penggemar dari support? Kelurahan Patian Wetan. Dan apa yang langsung melintasi benak Anda mendengar ini? Karena saya yakin Anda juga pasti shock mendengar Mas Didi yang begitu aktif. Kemarin sore ya, betul dengan saya. Kemarin sore masih bersama Mas Didi? Masih kontak-kontakan dengan saya. Mau merencanakan rekaman Ayo itu. Tangan itu.
Ya. Jadi masih ada rencana, bahkan hari ini mungkin ada rencana bertemu tadinya, Pak? Iya, karena kita akan ketemu. Tapi tadi jam 7.25 asal sedikit dia sudah tidak sadar. Karena menurut informasi semalam dia itu mau siapkan untuk rekam. Oke. Tapi tadi pagi jam 7.25 pada kasbu sudah tidak sadarkan. Iya. Pada saat pertemuan dengan Pak Rudi kemarin, apakah dalam kondisi sehatkah Mas Didi atau sempat mengeluhkan sesuatu? Mas Didi dalam sehat, tanggal 4 April itu jam 5 ketemu saya untuk mengajak membuat video klip sosial itu yang judulnya Jangan Mudik. Itu setelah selesai ya pulang dan sehat, dan kemarin sore masih telepon dan mempersiapkan rekaman kan kondisinya juga dalam keadaan sehat. Jadi sama sekali tidak ada apapun yang menunjukkan bahwa Mas Didi ini dalam kondisi sedang tidak sehat, tidak fit begitu ya? Oh, kalau kondisinya fit, teman dia nyamah baca kata minum, mintanya teh saja karena kata kopi tak teh kata teh nyaman. Jadi ada sejumlah rencana Pak Rudi yang tadinya Anda rencanakan seperti video klip, lagu juga dengan Mas Didi. Mungkin Anda bisa menceritakan juga, tampaknya memang hubungan Anda bukan hanya sekedar profesional dalam hal lagu maupun video klip, tapi memang memiliki kedekatan pribadi ya Mas Rudi dengan Mas Didi Kempot. Saya kan mulai dekat dengan bapaknya Pak Ranto Jalil. Jadi keluarganya Mbak Ranto itu dekat semua, mulai dari Bapak, Mas Didi, nanti kalau ya sendiri kita ketemu. Mas Rudi, tadi sudah bertemu dengan keluarga Mas Didi. Bagaimana kondisi mereka, Mas Rudi? Nanti mau dibawa ke Mas Didi dimakamkan. Oh, sudah ada informasi pemakaman ya, Mas Rudi? Pemakamannya di Ngawi. Di Ngawi ya, Mas? Ya. Hari ini juga? Dari rumah sakit mau dibawa ke rumah dulu lah, bawa ke Ngawi. Oke. Mungkin saya sekaligus tanya juga karena ada juga wali kota Solo begitu. Tentu saja peristiwa ini akan mengundang perhatian yang sangat besar dan saya yakin banyak penggemar dari Didi Kempot ini juga ingin ikut menghantarkan Mas Didi ke peristirahatan terakhir. Tapi sementara kita tahu saat ini sedang dalam situasi pandemi. Apakah nanti akan ada ini juga pengaturan khusus Mas Rudi untuk pemakaman Mas Didi Kempot ini? Jadi karena masih dalam suasana pandemi corona, dan tentunya kami sangat berharap pada warga masyarakat mendoakan saja. Doakan, kalau mau datang ya datang pulang untuk mendoakan itu kami berharap. Dan nanti di Ngawi juga kondisinya sama seperti daerah-daerah yang lain. Jadi itu imbauan ya Mas Rudi untuk para penggemarnya? Karena ada jaga untuk pencegahan paparan virus corona ini kan mesti harus kita takut juga. Namun kan kita tidak bisa mencegah karena Mas Didi kan juga banyak juga. Namun pasti akan kita atur tidak berkerumpul di satu tempat, namun kita jaga jarak. Mas Rudi, Anda sendiri mungkin boleh membagi bersama para pemirsa kami bagaimana Anda akan mengenang seorang Didi Kempot ini? Mas Didi ini orang sederhana yang kedua tidak pernah memikirkan materi dan yang saya agak shock karena dari ini beliau sebenarnya mau membagi rezeki termasuk akan berikan lomba roda traffic di tiap kelurahan. Mohon Tuhan dari yang lain kita tinggal mendoakan saja saya arwahnya diterima Tuhan dan segala perbuatan baik terima kita yang tinggalkan sebagai teman, sahabat, teman-teman iman, musisi untuk melanjutkan cita-citanya untuk membawa Solo sebagai kota budaya dan seniman. Baik, kita panjatkan doa yang sama. Mas Rudi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Saya lagi turut berduka cita, tentu Kota Solo pun berduka cita dengan kehilangan salah satu
putra terbaiknya pada saat ini. Salah satu yang mengharumkan nama Solo juga ke seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Wali Kota sudah bergabung bersama kami. Dan saudara, itu tadi Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, yang tadi mengkonfirmasi bahwa saat ini ia berada di rumah sakit. Tadi sudah sempat berbicara dengan keluarga dan informasinya bahwa jenazah dari almarhum Didi Kempot akan dimakamkan di Ngawi. Namun tadi imbauan dari Pak Wali Kota adalah bagi para penggemar dari Didi Kempot khususnya, di tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini, sebaiknya tidak ikut serta dalam mengantarkan jenazah menuju ke peristirahatan terakhir. Cukup mendoakan dari rumah saja agar tidak terjadi perkumpulan yang besar dalam mengantarkan jenazah atau Mas Didi ke peristirahatan terakhirnya. Dan ini juga akan ada langkah-langkah protokol yang akan diambil terkait dengan proses pemakaman dari Didi Kempot. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng? Rumah sakit tersebut dan masih menantikan hingga nanti jenazah akan dimakamkan. Informasinya di Ngawi tadi kita dapatkan dari Wali Kota Solo. Ini adalah cuplikan pada saat Didi Kempot menggelar konser dari rumah untuk menggalang dana bantuan bagi mereka yang terdampak
oleh COVID-19 ataupun oleh pembatasan-pembatasan yang dilakukan sehingga hidupnya terdampak. Dan Didi Kempot dalam konser bekerja sama dengan Kompas TV ini berhasil mengumpulkan dana dan bantuan dari dana senilai lebih dari 7 miliar tersebut sudah dibayar